Halo, perkenalkan nama saya Tripurwani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sekuritas dan investasi. Apa sih perbedaan pasar primer dan pasar sekunder dari sekuritas itu? Jadi pasar primer adalah menjual dan membeli sekuritas baru yang dengan cara pemasarannya terbuka atau tertutup. Lalu untuk yang menerbitkan sekuritas baru di pasar sekunder itu disebut bankir investasi. Nah, apa sih pasar sekunder itu? Pasar sekunder merupakan pasar yang menjual belikan saham dan obligasi di pasar atau di wadah atau institusi tertentu yang banyak dikenal oleh masyarakat. Biasanya dalam membeli saham ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pembeli saham, yaitu nilai pokok, nilai dari saham tersebut, nilai pasar, nilai harga jual dan harga beli pada pasar, dan nilai buku. Di sini yang paling mempengaruhi pembelian saham yaitu nilai pasar, karena dapat memberikan keuntungan pada pembeli saham dan dapat menentukan kapan saham itu dibeli dan kapan saham itu dijual. Untuk melanjutkan video yang kemarin sudah dibahas, mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Jadi setelah saham itu ada obligasi. Obligasi ini merupakan suatu surat perjanjian antara perusahaan dan pembeli obligasi ini, perjanjian untuk memberikan uang untuk dikembalikan dengan waktu dan jumlah bunga tertentu. Di sini ada beberapa jenis obligasi, yaitu yang pertama obligasi pemerintah, di mana obligasi ini merupakan suatu perjanjian yang akan dijalin oleh pembeli obligasi dengan pemerintah untuk melaksanakan atau menjalankan suatu program yang seluruhnya dikelola oleh pemerintah. Lalu ada obligasi kota praja, di mana obligasi ini merupakan rekomendasi dari pemerintah untuk melakukan suatu program yang di dalamnya terdapat keamanan yang cukup menjamin dan memiliki jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya dan yang paling terakhir yaitu obligasi perusahaan, di mana suatu perusahaan mengeluarkan obligasi untuk menjalankan suatu usahanya. Namun di sini resikonya lebih tinggi dan biasanya dilakukan oleh investor-investor yang telah banyak mengalami pengalaman di bidang obligasi, sehingga dapat memilih obligasi mana yang perlu dibeli gitu. Selain saham dan obligasi, ada investasi lainnya, yaitu investasi reksadana, di mana reksadana merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat beberapa investasi yang dicari oleh investor untuk membeli saham. Lalu selanjutnya ada kontrak future, di mana ini merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang di dalamnya terdapat tanggal dan jumlah komoditas yang akan dibeli pada waktu tertentu. Dalam membeli investasi, investor harus mengetahui tujuan apa sih yang akan dicapai untuk membeli suatu investasi. Jadi jenis investasi yang dipilih yaitu sesuai dengan tujuan para investor. Nah, biasanya dalam memilih investasi, investor ini melihat nilai pasar yang sedang berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.